Bagaimana cara menanggulangi saat kita dipelet dan dengan alat perantara? Saya tidak sempat baca lanjutannya, tapi gampang, mudah kok insya Allah. Anda harus yakin ya, para penyihir, para syaitan, penyihir itu adalah saudara-saudaranya syaitan, temannya syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Perangi wali-wali syaitan, mereka itu lemah, para dukun dan peramal itu. Ya. Kira-kira yang Anda lakukan yang pertama adalah bagaimana Anda, teman-teman sekalian, menerima dulu ini sebagai keputusan dari Allah SWT. Karena ayat Al-Quran, Kulla yusibana illa ma kataballahu lana, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah hal yang harus dijadikan sebagai prinsip dasar. Artinya memang harus seperti itu. Allah SWT sudah menginginkan kita pada saat itu diuji dengan sihir, diuji dengan gangguan orang, diuji dengan penipuan, diuji dengan ini dan itu. Maka yang paling pertama, setiap terjadi masalah, terima dulu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita lakukan. Dengan kita terima itu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu poin besar untuk, atau kalau saya bahasakan kendaraan untuk melewati sebuah permasalahan itu sudah ada. Yang kedua, Anda ikhtiar secara syar'i. Berdoa. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, seorang Yahudi. Lalu Nabi SAW sampai lupa sebulan harus datang ke istri yang mana. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT dan Allah datangkan dalam mimpi petunjuk. Dan kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengganti dan menolak takdir kecuali doa. Dan yang ketiga, Anda ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Coba penanya ini ya, membaca 6 surah dasar ruqyah, atau Anda kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya ayat-ayat ruqyah. Anda coba baca, kemudian tiupkan telapak tangan, usap dari kepala, wajah ya, tubuh semuanya, telapak tangan diusap agar Anda bisa mendeteksi diri apakah sihir itu betul ada atau tidak. Misalnya kita begitu mengusap tangan merasa merinding, kita mengusap bagian kepala serasa pusing ya, atau merasa diusap wajah panas misalnya, maka itu semua teman-teman sekalian adalah indikasi. Atau Anda tiba-tiba mual atau Anda sendawa ya, ini semuanya itu adalah berarti ada efek daripada sihir itu sendiri. Dan tidak usah khawatir, tetap yakin, tidak boleh putus asa. Anda lakukan ruqyah syariah terus rutin sampai Allah sembuhkan. Kalau Anda mengatakan, Ustaz sudah saya lakukan tapi saya belum sembuh, jawaban saya sabar. Semua ada dosisnya, ada proses. Oleh karena itu kita lakukan ikhtiar-ikhtiar sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau Anda sampai menghina, mengatakan kayaknya saya sudah ruqyah berapa kali nggak sembuh-sembuh nih, itu malah makin memperkeruh permasalahan. Tidak akan dapat kesembuhan kalau seperti itu ya. Jadi bagaimana justru Anda yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jauh lebih tepat dan jauh lebih baik tentunya. Allahu a'lam.